Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, saya tidak menyangka secepat ini gitu ya. Setelah kita posting tadi video sekitar jam 9 pagi, akhirnya ya di situ kan kita membahas mengenai salah seorang bukan hanya pemain asing saja yang berpotensi hengkang gitu ya. Namun ya kita tidak membahas siapa, dan di situ kita juga bahas kebetulan ya memang bisa jadi sebelum laga besok atau setelah laga besok ini, atau pada saat laga besok gitu ya di hari H. Namun akhirnya Coach Luis Passos memutuskan berbicara kepada publik tepat 1 jam setelah kita posting, teman-teman. Jadi ya kita juga sebetulnya ya tidak terlalu kaget karena sudah mendengar ya itu gitu ya. Namun ya kagetnya, oh ternyata ya sudahlah, kalau memang diputuskan hari ini biar besok sekalian semuanya kita kasih big applause gitu ya, atau ya penghormatan terakhir lah untuk jasa-jasanya selama 5 tahun di Persib Bandung, teman-teman. Nah inilah yang kita bahas di video tadi siang, atau di tadi pagi jam 9-an kalau nggak salah. Jadi ya mau bagaimanapun inilah sepak bola profesional, inilah sepak bola modern. Keluar dan masuk pemain ini sama halnya ya bikin seluruh pihak, bukan hanya Boboto saja yang dakdikduk, bahkan di sini pelatih kepala pun, manajemen pun dakdikduk, teman-teman. Dan ya kita harus menurunkan sedikit standar potensi musim depan gitu ya untuk pencapaian Persib Bandung, karena beberapa pilar ya bukan hanya pemain asing, sekarang sudah resmi untuk asisten pelatih asing pun sudah hengkang gitu ya. dan apakah ada lagi? Nah inilah yang memang sedikit sulit gitu ya. Bahkan harusnya gimana ya, kalau manajemen Persib Bandung saya pikir sedikit harus berbenah, atau lebih banyak berbenah lah. Ini memang kita akui manajemen sekarang sedang fokus. Bahkan Bojan Hodak sering diomongin katanya kita sedang fokus. Nah ini takutnya teman-teman, yang kita takutkan gitu ya dari redaksi ini, bahwa semakin banyak tekanan ke Bojan Hodak akan merasa sedikit aya naon gitu ya dengan Persib. Oke lah saya ngerti masalah budget, oke lah saya ngerti masalah ini, tapi ya jangan neken-neken teuing lah gitu istilahnya ya. Kita juga ngerasa sebagai pegawai, misalkan pegawai kantoran atau pegawai gitu ya, menerima tekanan yang betul-betul tinggi gitu ya dari atasan, dari manajemennya, yang mana ya kita juga guys mendingan resign gitu ya, daripada terus menerus udah mah gaji leutik gitu ya tapi dikasih bebannya luar biasa banyak. Nah ini yang memang kadang menjadikan orang keluar itu bukan hanya karena profesionalitas atau bukan karena uang saja, tapi karena kenyamanan, teman-teman. Sekali lagi ya mau tidak mau saya ungkapkan di sini, pemain Persib nanti siapapun yang akan kembali hatur nuhun itu bukan hanya karena uang, tapi karena kangen untuk klub lamanya, atau memang ya kenyamanan, tidak mendapatkan kenyamanan lagi di Persib Bandung gitu, teman-teman ya. Baik itu kenyamanan dalam kontraknya, atau kenyamanan dari dia di apa istilahnya telah dijamu gitu ya. Kalau dari pelatih, dari pemain itu guyup semuanya, memang saling bantu-membantu, silaturahminya oke, tapi ada beberapa memang dari manajemen ini yang memang harus diperbaiki, bukan hanya dari internalnya saja. Internal itu kan bermacam-macam ya, dari mulai hubungan dari manajemen ke pelatih, manajemen ke pemain, manajemen ke supporter, manajemen ke pihak sponsor ya. Sekarang saja ya kita maju mundur nih, apakah
dengan Allianz jadi atau tidak, atau dengan Bank Dunia jadi atau tidak, kan tidak ada kejelasan juga ya. Yang contoh paling supel aja, contoh paling yang nyata gitu ya, tiketing itu kan memang tidak pernah di ini, tidak pernah di itu, berapa yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah ini ya kumaha gitu ya, kita juga mau ngasih masukannya rada susah teman-teman, karena manajemen bukan hanya satu orang gitu ya, tapi ada beberapa orang, dan ini juga sudah diungkapkan berkali-kali oleh Bojan Hodak. Perpindahan manajemen lama ke perpindahan manajemen baru ini memang sangat luar biasa, banyak sekali yang dirubah teman-teman gitu ya. Jadi ya salah satunya ini banyak kepergian pemain, bukan hanya karena sudah back to back juara, dia sudah merasa ada di top performance, atau ya dia merasa pemain yang memang layak dihargai mahal gitu ya, bukan hanya karena itu, sekali lagi bukan hanya karena uang. Bahkan Ciro Alves tadi pagi sudah klarifikasi duet dengan Bojan Hodak. Yang pertama, klarifikasi masalah pertengkaran katanya gitu ya, tidak ada pertengkaran dengan Ciro Alves menurut Bojan Hodak, dan diamini juga oleh Ciro Alves tidak ada masalah dengan Bojan Hodak. Jadi yang kemarin betul-betul menyesatkan untuk yang narasi Ciro Alves keluar dari Persib karena bertengkar dengan Bojan Hodak, itu sangat-sangat sesat. Makanya ya sebetulnya kita diamin aja, tapi begitu nyerang gitu ya, kita juga wajib lah dengan media yang harus gitu ya, harus meluruskan, apalagi membahas Persib Bandung, kita juga punya kewajiban ya, kalau ini nggak benar kita luruskan gitu ya. Kalau memang manajemen juga kurang benar ya, kita juga ikut luruskan. Nah ini kita ambil contoh Ciro Alves sudah berkata jujur, bahkan masih sebagai pemain Persib Bandung sampai dengan akhir musim ini. Sebetulnya kan ada kontrak teman-teman, di dalam kontrak itu atau ada tertulis tidak boleh membicarakan keburukan manajemen, tidak boleh membicarakan keburukan klub, tidak boleh membicarakan ini itu, tidak boleh membawa pesan negatif keluar yang membawa-bawa nama klub dan ya manajemen itu sendiri. Tapi karena Ciro sudah merasa ya sudah, musim depan saya memang tidak di Persib lagi, ya sudah, akhirnya berbicara tanpa sadar. Akhirnya kan memang coba di stop secara halus oleh Bojan Hodak, disuruh latihan lagi. Ketika Ciro terus berbicara, takutnya kan ngebongkar, akhirnya di stop oleh Bojan Hodak, disuruh latihan lagi. Nah ini teman-teman bisa petik benang merah di sini bahwa Ciro Alves keluar bukan hanya tawaran uang saja, dia ingin sekali bertahan di Persib Bandung, tapi akhirnya harus keluar karena pertama tidak ada tawaran serius dari manajemen. Pertama itu ya, Ciro Alves tidak mendapatkan tawaran serius dari manajemen. Yang kedua, manajemen seakan main-main dengan Ciro Alves gitu ya. Jadi kemarin kita sempat bahas, atau 2 bulan yang lalu, bulan Februari, kita pernah bahas bahwa Ciro Alves, Tyron Del Pino, DDS pernah ditawari kontrak jangka pendek. Nah ini ya melukai perasaan Ciro Alves katanya, karena bukan hanya kontrak jangka pendek, ternyata baru terkuak 1 tahun gitu, hanya dikasih kontrak 1 tahun, namun gajinya pun diturunkan lah gitu. Jadi luar biasa, ini kita mau berkata kasar juga kita tahan-tahan gitu. Waduh, ini manajemen kunaon gitu ya. Kalau minimal kalau kontrak 1 tahun oke, tapi gaji tetaplah, atau minimal ada akomodasi yang dilebihkan, bonusnya oke lah, lancar. Tapi kan gimana ya, namanya orang dengan usia sekian juga kan pengen nabung, pengen ini, pengen itu. Jadi masa iya diturunin, tapi ya diselimuti oleh embel-embel loyalitas. Kalau mau loyalitas di Persib Bandung ya nggak apa-apa, terima aja gaji segitu dan kontrak sekian, nurut aja sama manajemen katanya gitu ya. Jadi ya intinya tidak dihargai oleh manajemen Persib Bandung. Dan kita ingat teman-teman, beberapa tahun yang lalu, atau satu dekade yang lalu lah ya, pernah juga ada pemain Persib yang memang blak-blakan gitu ya, yang sudah membawa Persib juara, lalu juga akhirnya musim depannya hengkang, dan dia berbicara bahwa
manajemen tidak serius, saya SMS, saya juga ngirim teks katanya, terus saya juga telepon, tidak pernah ada jawaban apakah kontrak saya diperpanjang atau tidak. Akhirnya ya sudah, saya langsung minggat aja katanya. Nah ini padahal ya produk asli Persib gitu ya, tapi ya tidak dipertahankan. Nah inilah apakah memang manajemen yang sekarang fokus kepada fokus ke eksternal, tapi internalnya gimana ya? Ya kita tahulah beberapa punten pisan ini mah di luar dari topik hari ini yang cukup menyakitkan gitu ya. Beberapa manajemen di Persib Bandung yang sekarang yang di bawah Kang Aditya ini memang sempat beberapa kali punya kasus, teman-teman. Ya, kita ingat gitu ya, kasus persekusi waktu itu, kasus juga ada tidak ramah dan lain sebagainya. Nah ini ya setidaknya gimana gitu cara untuk menguasai internal Persib Bandung yang baik gitu ya, baru ke pemainnya juga baik. Tapi kalau orang-orangnya itu ya gimana gitu. Makanya hese sih kita juga mau nyampeinnya gimana, karena kan ya suara bobotoh mah ya mungkin ya gitulah. Pokoknya kita nggak panjang lebar, takut diusir Bojan juga kayak Ciro tadi, mau ngomong ini ngomong itu takut kelepasan, mungkin ya akhirnya disuruh latihan lagi. Ya udahlah, kita juga intinya sekarang ingin ngucapin hatur nuhun buat Coach Pasos. Mudah-mudahan 5 tahun ini berharga banget buat Persib Bandung, mempersembahkan 2 gelar dan juga sukses di klub barunya. Kita juga ikutlah nanti untuk memberikan big applause di laga terakhir maupun sebelum laga besok. Ya mangga silahkan teman-teman, kalau yang mau mengucapkan sepatah 2 patah kata atau kata-kata hari ini di media sosialnya Coach Pasos, mangga silahkan, karena sudah resmi mundur dari Persib Bandung gitu ya. Ya kita nggak bahas hal-hal lain dulu lah teman-teman, yang penting mudah-mudahan didengerin manajemen lah, karena beberapa hal harus diperbaiki dari internalnya gitu dulu aja ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.